Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ustazah Tika, dari SD Islam Integral Lukman Al-Hakim 02 Batam, dalam video pembelajaran matematika. Insya Allah, hari ini kita akan mempelajari perkalian berbagai bentuk pecahan kelas 5 SD. Learning fun with mathematics. Apa kabar Ananda semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari perkalian berbagai bentuk pecahan ya. Sebelum memulai, kita baca doa dulu. Baca doa dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah menyaksikan video ini, peserta didik dapat 1. Menghitung perkalian pecahan dalam berbagai bentuk. 2. Menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian pecahan. Dasar tauhid. Dalam materi pembelajaran hari ini, di dalam Al-Quran terdapat surat dan ayat yang memuat bilangan pecahan loh. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Yang mana surat tersebut membahas tentang pembagian malam. Disebutkan dalam ayat tersebut ada 3 bilangan, yaitu 2/3 malam, 1/2 malam, dan 1/3 malam. Hayo, kalau diingat-ingat, bilangan-bilangan tersebut merupakan bilangan pecahan yang sudah paling sederhana ya, dan tidak dapat disederhanakan lagi, sesuai dengan pembelajaran kita di minggu lalu. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebelum itu, silahkan pahami konsep perkalian pecahan berikut. Ada 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Kemudian 1/4 dikali 3/3 sama dengan 3/12. Lalu 1/3 dikali 4/5 sama dengan 4/15. Dari operasi hitung perkalian tersebut, kira-kira apa yang bisa Ananda simpulkan? Benar sekali. Yang bisa disimpulkan, ternyata pembilangnya dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi, setelah melihat penjelasan di atas, yang dapat disimpulkan adalah perkalian pecahan adalah perkalian antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Mudah sekali bukan? Baik, untuk menambah pemahaman Ananda terhadap perkalian berbagai bentuk pecahan, Ustazah punya trik mudah untuk mengalihkan berbagai bentuk pecahan. Ada 3 langkah perkalian pecahan yang harus Ananda perhatikan. Pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kedua, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut ya. Ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Hari ini insya Allah ada 3 tipe bentuk pecahan yang akan kita kalikan. Kita masuk ke tipe soal yang pertama ya. 3/4 dikali 2/3. Ayo kita pakai trik mudah kita. Ada 3 langkah. Langkah pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Perhatikan, 3/4 sudah bentuk pecahan biasa belum? Sudah. 2/3 sudah ada bentuk pecahan biasa? Sudah juga. Jadi, langkah pertama sudah selesai. Sudah sama-sama berbentuk pecahan biasa. Kalau begitu, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua, pembilang dikali pembilang
penyebut dikali penyebut. Atau mudahnya atas dikali atas, bawah dikali bawah ya. 3 dikali 2 adalah 6. Kemudian 4 dikali 3 adalah 12. Langkah kedua sudah selesai. Sekarang langkah ketiga. Sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. 6/12 masih bisa disederhanakan tidak ya? Masih. Yaitu dengan cara mencari FPB-nya. Atau kita bisa memakai atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan prima. Masih ingat kan bilangan prima? Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kita menyederhanakannya menggunakan cara yang kedua ya. Kita bagi perlahan dengan menggunakan bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 6 dibagi 2, 12 juga dibagi 2. Jadi pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 3/6. Kira-kira 3/6 ini masih bisa disederhanakan lagi tidak ya? Betul, masih bisa disederhanakan. Kira-kira sama-sama dibagi 2 masih bisa? 6 bisa, tapi kalau 3 tidak bisa. Berarti kita pakai bilangan prima yang selanjutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke, 1/2 ini kira-kira masih bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa, karena sudah bentuk yang paling sederhana. Dikarenakan tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama. Jadi, untuk contoh soal nomor 1, jawabannya 1/2. Kira-kira paham? Sangat mudah bukan? Baik, kalau sudah paham, kita masuk ke contoh soal atau tipe soal yang kedua ya. 3 langkah perkalian pecahan. Tetap kita harus ingat untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan perkalian pecahan. Tipe soal yang kedua, 3/4 dikali 7. Ini bentuknya berbeda dengan soal yang tadi ya. Nah, kita langsung ke langkah yang pertama, yaitu pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Ayo lihat, 3/4 sudah dalam bentuk pecahan biasa, 7 belum. Maka kita ubah 7 ke bentuk pecahan biasa. Namun tidak boleh merubah nilainya ya. Nilainya harus tetap 7. Bagaimana ya caranya? Caranya kita pikirkan 7 per berapa ya? Hasilnya tetap 7. 7/1. Karena 7 dibagi 1 hasilnya tetap 7. Nilainya tidak berubah, masih tetap 7. Jadi 7 itu bisa diubah menjadi 7/1. Jadi kita punya bentuk yang baru, yaitu 3/4 dikali 7/1. Ayo sekarang lihat pecahan biasa. Sekarang apakah soalnya sudah berbentuk pecahan biasa semua? Kalau sudah, berarti kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 dikali 7, 21, 4 dikali 1, 4. Sekarang, sampai di sini, kira-kira 21/4 ini bisa disederhanakan tidak ya? 21/4 ini tidak bisa disederhanakan menjadi pecahan biasa karena tidak bisa lagi dibagi dengan angka yang sama. Tapi karena pembilangnya ini lebih besar, maka cara menyederhanakan kita adalah dengan merubahnya menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya?
Caranya, kita bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Perhatikan cara berikut ya. 21/4 itu sama dengan 21 dibagi 4. Sekarang 4 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 21? Benar, 4 dikali 5 hasilnya 20. Sekarang kita tinggal kurangkan. 21 dikurang 20 sama dengan 1. Sekarang kita sudah dapat bentuk pecahan campuran dari 21/4, yang mana 5 adalah bilangan bulat, 1 pembilang, dan 4 adalah penyebut. Jadi, bentuk pecahan campuran dari 21/4 adalah 5/1/4. Langkah ketiga kita sudah selesai. Sangat mudah bukan? Baik, kita masuk ke contoh soal atau tipe soal yang ketiga ya. Contoh soal yang ketiga, 41/5 dikali 3/7. Sama dengan sebelumnya, pastikan semua sudah dalam bentuk pecahan biasa. Tetapi 41/5 itu bentuk pecahan campuran. Berarti harus kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa dengan cara penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang per penyebut, atau 5 dikali 4 ditambah 1/5 dikali 3/7. 5 dikali 4 20 ditambah 1 21/5 dikali 3/7. Ya, sekarang sudah dalam bentuk pecahan biasa semua ya. Kalau gitu kita lanjut ke langkah kedua. Atas dikali atas, bawah dikali bawah. 21 dikali 3 63, 5 dikali 7 35. Baik. Kalau sudah sampai sini, berarti kita ke langkah yang terakhir. Menyederhanakan 63/35 dengan cara pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan 7. 63 dibagi 7 sama dengan 9. 35 dibagi 7 sama dengan 5. Sampai sini kira-kira 9/5 masih bisa disederhanakan lagi tidak ya? Kalau kita perhatikan 9/5 ini tidak bisa lagi disederhanakan dengan cara dibagi dengan angka yang sama. Tapi karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka cara menyederhanakannya yaitu kita ubah ke bentuk pecahan campuran dengan cara seperti sebelumnya ya, yaitu pembagian bersusun atau porogapit. Perhatikan, 9/5 itu sama dengan 9 dibagi 5. 5 dikali berapa ya yang mendekati 9? Betul, 5 dikali 1. Kemudian tinggal kita kurangkan, 9 dikurang 5 sama dengan 4. Sudah dapat bentuk pecahan campuran dari 9/5, yaitu tinggal kita letakkan 1 menjadi bilangan bulat, 4 adalah pembilang, 5 adalah penyebut. Jadi 9/5 bentuk pecahan campurannya yaitu 1/4/5. Langkah ketiga sudah selesai kita laksanakan. Sangat mudah sekali bukan? Oke. Ketiga tipe soal sudah dibahas, semua dengan cara penyelesaiannya. Sekarang kita review ulang ya, trik mudah melakukan 3 langkah dalam mengerjakan perkalian pecahan. Baik, pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. 2, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan ya. Sangat mudah sekali bukan? Oke, untuk menambah pemahaman Ananda pada materi hari ini, ayo kita berlatih. Kerjakan
3 soal berikut ya. Jangan lupa menggunakan trik mudah melakukan 3 langkah dalam mengerjakan perkalian pecahan. Baik, sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Habis mengerjakan tugas ini, jangan lupa cuci tangan pakai sabun selama 60 detik. Cuci tangan sesuai prosedur ya. Ingat jaga jarak, social distancing. Jangan main keluar rumah dulu dan juga jangan jajan di luar dulu ya. Jangan lupa sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, serta tadarus dan murojaah di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dari pandemi COVID-19. Amin Allahumma amin. Di rumah saja, belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.